Oke, aku buka dulu ya, semangat pagi semuanya. Pagi. Nah, mulai di perkenalan dulu mungkin ya. Ya, Dari aku, ya Fering Gunawan ya, tapi biasa dipanggil Gugun, Agung, Gunawan, banyak lah panggilannya. Terus domisili di Semaliat, role aku di ini ya, di Job Sejuta. Nah, di Job ini eh, apa namanya, aplikasi untuk nyari kerja. Jadi teman-teman kalau pengen cari kerja juga bisa di use.com itu. Nah, aku di situ sekarang. Sama Sukacita tadi yang buat aplikasi event itu juga aplikasi dalam naungan. Sebelumnya aku di Maju Indonesia ya, itu aplikasi kasir. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang belum juga. Selebihnya ya startup ya, mungkin teman-teman juga semuanya pada nggak tahu ya, mungkin ada yang tahu juga. Jadi bisa sharing ya kalau ada apa-apa gitu kan yang mungkin bisa kita sharingkan dari background aku. Aku di sini sebagai mobile engineer ya. Terus ini bisa main ke GitHub juga, walaupun nggak terlalu aktif sekarang, karena mostly kemarin banyaknya di market gitu kan. Iya, beberapa ada lah. Terus ini linkin aku kalau mau connect-connect gitu, walaupun nggak terlalu aktif gitu. Oke, itu aja sekilas ya. Mungkin kalau teman-teman ada langsung ditanyakan nanti, apapun itu langsung aja ditanyakan ya. Uh, Materi kita di sini fundamental, tapi uh, mungkin basic ya, kayak goal aku di sini tuh biar apa ya, teman-teman tahu ini ada framework buat membuat aplikasi yang nggak cuma di mobile tapi bisa banyak platform gitu, entah itu Android, iOS, terus macOS, Windows, sama web bahkan gitu, dengan hanya satu kali coding gitu, sarannya kayak gitu. Jadi satu code base bisa deploy ke banyak platform. Jadi materi ini punya Google gitu ya, dia open source punya Google, kita bisa kontribusi juga gitu kan, kalau ada isu kita bisa up juga, jadi enak lah, dia nggak close source gitu. Terus um, selain ke platform, dia di sini ada peran penting ya, yaitu bahasa gitu. Jadi bahasa di belakang itu adalah Dart. Dart ini mirip sama C lah, sintak-sintaknya sama mirip sama Java gitu. Jadi teman-teman yang coming from dari JavaScript, dari Java atau dari C itu sangat familiar dengan Dart. Sintak itu mirip gitu. Jadi cuma ada beberapa fitur yang mungkin ada yang di Dart, nggak ada yang di tempat lain, maupun sebaliknya kayak gitu. Oke, kita lanjut langsung. Oke, ini yang Dart tadi ya, yang saya mention tadi. Jadi dia punya beberapa fitur lah. Mungkin udah banyak sekarang ya. Salah satunya yang paling baru itu low safety. Ya, ya banyak lah yang gitu. Nah, terus sifat-sifatnya juga mirip saya bilang tadi, ya, Java dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau belajar Flutter, sebenarnya ada baiknya belajar Dart dulu, gitu kan. Walaupun apa sebelumnya ada background yang lain ya buat penyesuaian aja kayak gitu. Terus teman-teman yang belum pernah uh, basic programming sebelumnya mau ke Flutter itu sangat disarankan untuk belajar Dart, malah wajib gitu, jangan langsung ke framework, karena itu akan sangat-sangat penting, sangat-sangat berpengaruh untuk kedepannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ya, key concept of Flutter itu fundamental-fundamentalnya lah ya. Itu pertama tuh ada widget, kemudian yang kedua itu stateful versus stateless widget. Nah itu sebenarnya widget juga ya sebenarnya, tapi ya saya rangkum kayak gini ya. Terus yang ketiga itu ada layout gitu. Layout ini juga sebenarnya komposisinya dari widget juga. Kemudian navigation, kemudian ada themes, kemudian ada asynchronous programming, kemudian ada package. Ini pada umumnya pada framework, tapi sebenarnya masih banyak yang lain. Ya. Tapi mungkin saya nggak mungkin bahas semuanya. Kita lanjut. Nah, di Flutter itu sebenarnya Flutter itu ditujukan untuk platform untuk mobile. Jadi hanya untuk Android dan iOS itu. Nah, sebelumnya itu belum ada Windows segala macam. Jadi ini sebagai killernya tuh di sini sebenarnya di mobile ya. Walaupun kita bisa deploy tempat lain, tapi mostly di industri itu banyaknya pakai untuk mobile. Nah, di mobile itu sendiri ada dua platform gitu kan, ada Android sama iOS. Nah, jadi di Flutter itu sudah menyediakan sebuah desain sistem komponen ya dari Android maupun di iOS. Nah, kalau di Android itu namanya Material Design yang dibikin oleh Google itu sendiri. Kemudian kalau di Apple itu ya ada ya guide-nya. Jadi namanya itu Cupertino Design. Jadi di
Flutter ini dia udah menyediakan dua sistem itu yang tinggal kita pakai gitu. Nah, kalau kita mau look-nya kayak iOS, kita tinggal pakai kita pakai sistem dari Cupertino Design yang punyanya Apple gitu. Sebaliknya kalau pengen mau material ya material gitu. Bisa nggak dua-duanya di mix? Bisa. Tapi menurut aku sih jarang ya implementasi dual system dalam satu aplikasi gitu kan. Kebanyakan itu custom sih. Kalau di develop pakai Flutter, kebanyakan UI-nya itu dia lebih custom gitu, dia lebih general, umum kayak Tokopedia dan lain yang kita tahu gitu ya. Semua aplikasi yang Android sama iOS-nya look-nya sama, itu cocok untuk pakai Flutter gitu. Nah, kalau di WhatsApp kita lihat beda ya, Android sama iOS itu sistem yang berbeda gitu. Memungkinkan juga pakai Flutter. Oke, sebelum kita jauh lebih lanjut, ini aku sedikit overview aja ya, Flutter versus native gitu. Jadi Flutter itu kan cross platform, sedangkan native itu adalah framework atau teknologi yang disediakan oleh pengembang aslinya kayak gitu dari satu platform itu. Misalkan Google punya Android, sistem Android. Nah, jadi bahasa aslinya itu adalah Kotlin atau Java. Sedangkan untuk iOS bahasa aslinya itu adalah Swift dan Objective-C. Nah, gimana Flutter gitu kan? Nah, Flutter itu pakai Dart gitu. Jadi perbedaan yang paling besar tuh bahasa ya. Gitu. Jadi kalau kita sebelumnya native developer mau pindah ke Flutter, otomatis bahasanya juga beda gitu. Nah, kenapa pakai Flutter gitu kan? Nah, Flutter itu sendiri sebenarnya dia tidak nge-bridging atau mengubah kode dari Dart ke Kotlin atau ke iOS gitu. Itu enggak, tapi dia pakai engine sendiri. Dia kayak game gitu. Nah, kalau React Native yang kita tahu di Facebook itu kan, banyak Facebook, dia itu nge-bridging. Jadi translate code dari JavaScript ke ke Swift atau ke Kotlin gitu kan. Tapi kalau Flutter enggak, dia kayak ngedrawing gitu. Dia kayak ngedrawing sebuah kanvas kayak gitu. Jadi ngedrawing dari pixel to pixel sehingga membentuk suatu komponen yang mirip dengan native atau Android atau iOS kayak gitu. Jadi kasarannya seperti itu. Makanya dia lebih perform gitu. Karena nggak ada proses untuk bridging. Nah, ini sekilas saja ya, kayak gitu. Oke, Flutter is not native, but performance is close to native. Jadi, Flutter itu bukan native. Karena banyak teman-teman yang pada bilang Flutter itu native. Nggak juga sebenarnya. Tapi performanya mendekati ya. Ya, karena dia pakai graphic engine-nya Skia yang punya Google gitu. Yang, yang digunakan banyak platform lah. Kayak Firefox, itu kan Chrome, Android, dan lain-lain. Itu bisa buat game juga, kayak gitu. Terus, ya konsepnya seperti itu. Jadi dia pakai kayak virtual machine kayak gitu untuk ngerunning dark code kayak gitu untuk maintaining UI di atas platform manapun. Makanya dia bisa ke manapun platformnya. Jadi kalau kita udah tahu konsep ini sekilas ya kedepannya kita makin kebayang ya step by stepnya. Kemudian Flutter installation kita bisa install lewat website resminya langsung dari Flutter official docs-nya. Bisa dibuat dari sini ya, nanti dipilih aja platform dari Windows, macOS, Linux, Chrome dan lain-lain. Itu step by step langsung ini aja diikutin. Termasuk mudah untuk menginstalnya. Oke, ini everything is widget ya. Jadi ada slogan lah di Flutter tuh everything is widget. Jadi apapun yang kita lihat di layar itu semuanya widget. Mau itu handler, mau itu kayak form, add bar, apapun gitu, animation. Jadi memang UI yang ada di Flutter itu berupa dark code. Beda dengan tradisional kayak di Android ya misalkan pakai XML itu layoutingnya menggunakan bahasa XML, kemudian logiknya menggunakan bahasa Kotlin atau Java kayak gitu. Tapi kalau di Flutter ini semuanya dark code. Jadi widget itu ada sekumpulan dark code sebenarnya. Itu. Oke. Kemudian ada widget tree. Nah, ini widget tree ini kayak sebuah hierarki atau
yang bisa kita bayangkan ya di sebuah UI kayak gitu. Jadi uh, Flutter ini sangat sangat mudah sebenarnya untuk kita pahami karena dia bersifat deklaratif kayak gitu kan. Dia punya widget tree yang mana komponen paling atas dia punya childnya lagi sampai ke bawah kayak gitu, yang mana kalau kita presentasiin tuh seperti ini. Misalkan di sini ada teks ya, teksnya posisinya di sini, jadi posisinya dia di tengah. Nah, dia di red, parentnya tuh ada center kayak gitu. Terus parentnya lagi ada scaffold kayak gitu untuk ngebungkusnya lagi kayak gitu. Jadi semakin dalam gitu, semakin kompleks UI-nya, nanti tree-nya itu, widget itu yang makin dalam gitu. Itu sebuah struktur lah ya, biar kita kebayang nanti untuk state yang ada di Flutter nanti. Nah, ini contohnya seperti ini gitu. Jadi sebuah UI itu kalau kita breakdown lagi ya di dalamnya itu seperti ini. Dan ini struktur ini kita bisa lihat di IDE kita atau di DevTool yang disediakan oleh Flutter. Kayak gitu. Oke, ini sekilas saja ya. Mungkin kalau kita untuk perkenalan sebenarnya nggak perlu. Tapi widget tree F3 yang ada di Flutter tuh ada 3 sebenarnya. Ada widget tree, element tree, sama render tree kayak gitu. Jadi widget tree ini yang user interface yang kita lihat gitu kan, yang ini yang kita coding gitu. Nah, ketika update state gitu kan, setiap kita membuat widget gitu, maka ada kembarannya gitu, representasi dari widget tree, yaitu element tree. Jadi misalkan kayak kontainer, nah dia punya elemennya juga yang totally sama persis kayak gitu. Jadi dia representasiin dari widget tree ini. Di sini dia bikin render object. Render object itu kayak sebuah objek yang berisi dengan komposisi dari UI gitu. Kemudian dari sini komposisi ini dia akan memberitahu ke render tree. Render tree ini yang digunakan oleh render engine tadi untuk ngedraw UI kita. Nah, di sini berdasarkan render object yang ada di sini, dia bisa tahu nih size-nya berapa. Oh, ada perubahan warna segala macam kayak gitu, ada animation-nya, transit-nya segini gitu di sini untuk di render engine oleh Flutter kayak gitu. Oke, ini sekilas saja. Oke, itu kita lanjut ke Flutter Basic Command ya. Flutter Basic Command ini ada banyak sebenarnya, tapi ini yang paling umum aja. Ada Flutter Adapter, Flutter Build, Flutter Run, Flutter Create. Flutter Create itu buat project. Nanti kita bisa langsung coba ya. Kemudian ada Flutter Run, ini untuk nge-run project yang kita buat, mau itu debugging dan lain-lain. Dan ada Flutter Build, ini kita untuk membuat compile untuk jadi sebuah aplikasi, entah itu APK atau IPA yang bakal di-upload nanti. Kemudian ada Flutter Doctor. Flutter Doctor ini buat nge-display report environment Flutter yang ada di local device kita. Misalkan, oh Flutter versi berapa, oh Android-nya udah bener atau belum. Di sini ada checklist kayak gitu. Jadi kita bisa coba sih di sini, misalnya Flutter Doctor punya saya misalkan. Jadi di sini dia kayak melakukan report lah, seperti itu. Report kita di channel mana, versi berapa Flutternya, gitu, untuk ngecek kayak gitu. Karena kita bakal sering troubleshoot di sini, gitu. Misalkan ada masalah atau ketidakcocokan versi atau segala macam. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu sekilas tentang Flutter Command. Kemudian ada project structure. Di Flutter itu, ketika kita create project ya, maka akan tergenerate banyak folder dan beberapa file kayak gitu. Nah, yang paling penting kita lihat itu lib ya. Folder lib ini main source-nya. Jadi codingan kita itu akan ditaruh di lib sini ya, untuk directory app-nya. Ini root-nya lah kayak gitu kalau di folder lib-nya itu. Kemudian ada aset. Aset ini bakal kita bikin lagi sendiri sebenarnya. Kalau kita jadi itu nggak ada. Itu buat kita menampung semua aset, termasuk itu kayak font, termasuk itu kayak gambar atau apapun itu yang berbentuk aset gitu yang bakal dipakai nanti. Kemudian ada package YAML. Jadi package YAML ini digunakan untuk menambah package
ya, dependensi atau aset untuk kita gunakan di project kita. Kemudian ada Android dan iOS. Jadi ini berisi tentang platform specific code. Jadi kalau kita mau mau konfigurasi di iOS, nah itu adanya di folder iOS kayak gitu. Entah kita mau modify code yang ada di native-nya seperti itu, nah itu tinggal kita masuk ke dua folder ini. Oke, ini contoh ya, salah satu contoh code dari Flutter ya. Di sini ada void main sama run app ya untuk menjalankan nge-running eksekusi kode kita. Kemudian ada material app. Nah, kalau kita pakai material app ini berarti punya lisensinya punya Google ya. Yang look-nya itu kayak Android gitu. Tapi kalau kita mau iOS pakainya Cupertino app. Kemudian ada scaffold. Scaffold ini dia sebagai kerangka atau singlet lah ya, apa namanya, skeleton kayak gitu lah ya, kayak kerangka untuk membuat page biar mudah kayak gitu. Nah, nanti di sana ada app bar, ada body, nanti ada bottom navigation bar, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kalau mau coba ya, kita bisa nge-code juga di sini, dartpad.dev atau zip.run ya, untuk Flutter code. Kita bisa eksplorasi di situ tanpa perlu install di lokal data kita, lokal device kita, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke ini ya, setless dan setful widget. Nah, setless dan setful widget ini sebenarnya yang paling umum kita gunakan untuk membuat suatu widget class ya, kayak gitu ya. Nah, di situ ada dua, stateless dan stateful. Stateless ini sebenarnya namanya udah stateless gitu ya. Jadi state-nya itu nggak bakal berubah gitu. Jadi dia sekali render, sekali init, ya udah itu. Misalkan apa namanya, kita mau baca gitu kan, masuk ke halaman yang berita kayak gitu. Di berita itu kan ada banyak tulisan gitu yang nggak berubah. Nah, itu cocok pakai stateless kayak gitu. Tapi stateful ini untuk state yang bakal berubah dan dia dinamis kayak gitu. Dia ada banyak metode di dalamnya untuk membuat suatu UI yang dinamis gitu. Contohnya apa? Misalkan kita ada animasi, misalkan kita ada text field, misalkan kita kayak di Instagram tuh kan ada like gitu kan. Kita pas nge-like kan ada jadi merah kan, tadinya nggak ada merah, lognya itu jadi merah. Nah, itu digunakan stateful karena di sana bisa mengupdate state gitu. Nah, di sini ada banyak metode ya, sebenarnya nggak semuanya di situ. Bila kita bahas. Oke, ini another most important Flutter ya. Jadi ada material app yang tadi yang sempat kita bahas, ada scaffold juga yang udah kita bahas ya. Kemudian ada package yang tadi, package ini adalah sekumpulan dari kode gitu kan yang mempunyai fungsionalitas tertentu dan dia sebagai tambahan gitu. Jadi dia nggak include di framework, tapi dia sebagai tambahan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada build context ya. Jadi build context ini ada representasi dari widget tree. Jadi representasi dari widget tree itu kan ada struktur kayak gitu kan. Nah, build context itu representasi dari posisi widget di antara widget tree itu kayak gitu. Jadi ini sangat penting karena ketika kita coding UI nanti bakal banyak berhubungan dengan build context. Oke, Common Flutter Layout Widget itu ya ini ya, layoutingnya ini. Jadi ada kolom yang vertikal, ketika kita menambah kita punya sebuah list widget gitu kan, kita pakai kolom, jadinya kayak gini. Kita pakai row, jadinya horizontal. Kita pakai stack, jadinya ini. Dia X-nya Z ya jadinya ya. Jadi dia bisa bertumpuk kayak gitu. Jadi itu berdasarkan widget yang paling sering dipakai di Flutter itu. Oke, state di Flutter ya. State di Flutter itu ya ini ya, apa namanya? Ya nge-refer ke data ya yang bisa berubah dalam lifetime widget. Jadi nanti kita akan membahas gimana sih data di Flutter itu bisa di-manage gitu kan, bisa berubah segala macam. Nah, itu nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, di sini ya, di state management ya. Jadi untuk manage state itu kalau di Flutter itu namanya state management gitu. Nah, ada beberapa
cara ya untuk manage state di Flutter itu ada banyak. Pertama tuh ada dari stateful itu sendiri yang tadi seperti kita mention. Jadi stateful ini punya Flutter gitu kan, dan dia cara yang paling simple untuk update state. Nanti ada metode namanya set state itu. Tapi ya dengan banyak keterbatasan ya, karena dia sangat terbatas fungsinya. Kemudian ada inherited widget. Jadi ini cara kita untuk men-share data yang ada di widget tree. Jadi misalkan kita wrap dengan inherited widget, gitu kan, nanti anak-anak dari tree-nya itu bisa akses semua, gitu. Nah, itu salah satu teknik yang dikasih Flutter, yaitu inherited widget. Nah, ini widget juga sebenarnya, gitu. Kemudian ada provider. Provider ini versi advance-nya dari inherited widget ya. Dia juga menggunakan inherited widget sebenarnya. Jadi dibuat di atas dari inherited widget. Dan ini yang provider ini salah satu package ya yang nggak ada di Flutter, tapi kita harus menambahnya manual gitu. Yang sering dipakai di industri juga gitu. Kemudian ada Bilosi. Nah, Bilosi juga sebenarnya dibuat di atas provider ya. Dia juga pakai provider untuk men-share state object yang ada di widget tree kayak gitu. Tapi dia lebih strukturnya lebih sedikit kompleks dibandingkan Flutter, dan dia blok ini yang paling sering menurut saya sih yang paling sering dipakai di industri terutama di Indonesia kayak gitu. Jadi sangat worth it untuk dipelajari. Nah, ini salah satu animasi ya, gimana sih state management itu bekerja gitu kan. Jadi chart ini di-wrap dengan entah itu inherited widget atau dengan state management yang lain, yang mana semua cell di bawahnya itu bisa akses kayak gitu, walaupun beda screen gitu, walaupun beda page kayak gitu. Yang penting dia masih di bawah satu parent kayak gitu kan. Nah, kayak ini contohnya halaman udah beda navigasi, kita masuk ke chart, kita masih dapat datanya gitu. Kita masih dapat data dari halaman sebelum-sebelumnya kayak gitu. Kita bisa manage itu dengan mudah dengan state management. Oke, selanjutnya ada navigation. Navigation ini ada banyak ya sebenarnya. Dia ada navigator widget dari bawaan Flutter. Dari bawaan Flutter itu kita bisa berpindah halaman intinya. Berpindah halaman, kemudian ada material backroot sama component backroot. Jadi ketika berubah ke halaman selanjutnya atau move ke halaman selanjutnya, kita kan ada sistem juga dari Android sama iOS itu berbeda, transisinya, animasinya juga berbeda gitu. Jadi preferensi masing-masing aja untuk menggunakannya. Kemudian ada name root juga, ini di bawah Flutter juga. Jadi dia menggunakan nama ya, bukan nama root untuk berpindah kayak gitu. Mungkin lebih teknikalnya nggak sekarang ya, saya jelasin, paling nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada button navigation bar, ini yang paling umum juga, sama drawer ya, yang dari jendela dari samping. Gitu. Oke, salah satu keunggulan dari Flutter itu dia bisa hot reload. Jadi simpelnya ketika kita ada perubahan dalam widget, dalam data yang ada di, kita lagi debugging gitu kan, debugging, kita lagi develop UI, kita mau ngerubahin widget ini ke widget itu yang berbeda kayak gitu. Kita nggak perlu nge-build dari awal, tapi kita cukup pakai hot reload. Jadi kalau di IDE itu ada lambang kayak gini nih, kayak petir kayak gitu. Nah, itu dalam waktu 1-2 detik langsung berubah. Jadi itu sangat canggih karena dia kayak menginjek code-nya itu dalam di device yang lagi debugging gitu. Jadi langsung kayak diinjek kayak gitu, langsung berubah. Nah, kalau ini hot restart, jadi hot restart ini juga nggak buat dari awal, tapi dia cuma restart dari root parent dari Flutter tadi aja gitu. Jadi nggak install dari awal, tapi cuma restart widget tree-nya aja dari root kayak gitu. Oke, kita lanjut ke package dan plugin. Jadi di Flutter ini dia punya kayak platform tersendiri lah katakanlah ya. Platform sendiri untuk market dari package-package yang ada di Flutter gitu. Sebenarnya nggak Flutter aja sih.
tapi bisa juga di framework lainnya menggunakan Dart khususnya gitu. Nah, jadi PubDev ini berisi semua sekumpulan package-package yang kita perlukan. Kita bisa search di sini, misal nantilah kita coba sekaligus saja nanti ya. Jadi intinya kita bisa mencari apa yang kita mau, langsung kita misalkan HTTP kayak gitu kan. Nah, kita mau pakai networking dari package HTTP. Nah, di situ ada versionnya juga, nanti kita taruh di aspek YAML. Nah, berdasarkan versinya juga, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah custom plugin. Oke, pertanyaannya gini ya, kenapa kita pakai Flutter? Tapi kan Flutter itu kan sebenarnya bukan native gitu kan, pasti banyak limitasinya, seperti itu. Limitasi mulai dari platformnya, atau limitasi dari plugin-plugin yang tersedia di PubDev. Misalkan kita mencari fungsi A gitu kan, atau misalkan mau modif kamera itu kan fungsi native gitu kan. Flutter ibaratnya kita bisa cari pluginnya di PubDev, ternyata nggak sesuai, entah itu ngebug, entah itu nggak sesuai dengan requirement produk gitu. Nah, kita bisa custom plugin, custom sendiri. Jadi di Flutter itu menyediakan method channel gitu. Nah, method channelnya yang paling umum kita gunakan untuk membuat plugin sebenarnya, dan kita bisa publish juga di PubDev yang tadi. Nah, kebanyakan tuh kalau di industri kita custom sendiri gitu menggunakan method channel. Nah, method channel ini hanya salah satu cara ya sebenarnya. Ada lagi cara yang lain tuh, ada kayak FFI, ada lagi kayak Pigeon kayak gitu. Cara-caranya itu beda-beda, tapi yang paling umum ya, yang paling umum digunakan itu method channel, dan itu mudah gitu. Jadi pengetahuan native itu sangat penting di Flutter ketika kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan native ya, fungsionalnya. Tapi bukan berarti kalau teman-teman nggak ada background native itu nggak bisa jadi Flutter developer, nggak juga gitu. Karena native karena beberapa yang kita perlu itu sebenarnya udah banyak tersedia di PubDev sih sebenarnya, jadi tinggal pakai. Selanjutnya tuh ada DevTool. Nah, DevTool ini ya, alat untuk debugging, untuk tracking segala macam yang berhubungan dengan Flutter. Entah itu performance, entah itu network, entah itu widget tree, entah itu inspection widget. Jadi misalnya kita lagi debugging, kita nggak tahu posisi widgetnya di mana, kita bisa inspeksi lewat sini. Kemudian ada error, layoutnya kita bisa inspeksi juga di sini gitu kan. Untuk performance ada frame yang ngedrop atau enggak kayak gitu, itu juga bisa inspeksi di sini gitu. Jadi ini sangat penting. Ya, apalagi ini ada fitur networking, jadi kita tahu dia nge-flash-nya gagal atau enggak, terus responnya apa segala macam. Jadi teman-teman developer juga kadang-kadang banyak yang tidak menggunakan ini. Menurut saya itu sangat disayangkan banget gitu kan, karena sangat dipermudah kita menggunakan DevTool gitu. Oke. Kemudian ada testing di Flutter. Ya, sebenarnya testing di Flutter ini sama aja gitu kan, testing di framework lain atau teknologi lain gitu kan. Ada unit testing, widget testing, integration, automate, sama golden test sih. Nah, yang unik di Flutter tuh dia itu mungkin di widget testingnya ya. Kalau unit testing kan testing pada satu unit aja gitu, satu metode segala macam gitu, satu fungsional. Tapi kalau di Flutter tuh ada namanya widget testing, yang mana kita bisa make sure atau ngetes behavior dari widget gitu. Oh, widget ini harusnya nggak muncul, kok jadi muncul kayak gitu. Kemudian ada kayak automated testingnya juga, bisa menggunakan framework di luar Flutter juga, misalkan pakai Gherkin language atau Cypress dan lain-lain, itu bisa. Tapi sedikit ada konfigurasi lah gitu. Jadi overall sama dengan framework lain gitu. Kemudian ada golden testing yang menurut aku ini penting gitu, cukup perlu gitu. Jadi golden testing itu sekilas saja ya, dia kayak meng-capture widget yang ada sekarang yang udah sesuai dengan produk, itu di-capture dari widget itu di-transform menjadi gambar image. Nah, nanti setiap setiap ada perubahan dari widget atau mau PR nih kita nih di Git gitu kan,
dia nge-running golden testing untuk ngecek ini ada ngedefect di UI yang lain nggak, kayak gitu. Nah, jadi dia make sure UI-nya itu tetap sama dengan mengcompare gambar gitu, gambar yang udah di-generate dari widget. Ini teman-teman bisa cari sendiri sih. Jadi di industri itu yang apa namanya, yang sepengalaman saya aja ya, gitu kan. Otomatis ini udah di cover sama tim QA yang automation kayak gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lah kayak gitu. Nah, widget testingnya cukup jarang dilakukan sebenarnya. Banyak faktor lah ya, antara waktu, deadline, dan lain-lain. Nah, yang paling sering itu unit testing dengan ini, dua ini. Tapi yang karena ini dilakukan sama tim yang lain, kita ada sebagai developer tuh paling sering ini. Dan ini kalau bisa ini lebih bagus gitu. Nah, sama kalau kita mengacu pada di industri di luar ya, di luar Indonesia itu mereka tuh lebih menginginkan ini, mereka lebih prefer ini golden testing kayak gitu, karena itu lebih membantu katanya kayak gitu sih. Kemudian ada Flutter roadmap ya. Nah, teman-teman misalkan mau belajar Flutter dari nol ya, gitu kan, mau jadi mobile developer. Ini ada roadmap yang bisa dipelajari. Ini saya kasih link nanti, ini filenya bakal di-share lah. Itu mulai dari apa sampai apa requirement-nya, gitu kan. Minimal dari setiap apa namanya child ini kita dapat 2 atau 3 lah, 1, 2, 3 itu harus ada yang kita bisa. Karena apa? Karena menurut aku itu udah jadi standar dari roadmap dari Flutter gitu, yang bakal berguna di industri kayak gitu. Nah, jangan sampai kita langsung melangkah nih, ada yang kita langkahin. Ada misalkan ada bagian dari state management yang kita langkahin, atau dari UI, atau dari apa, beberapa fundamental kita langkahin itu bakal ini sih, bakal ngefek, terutama misalkan teman-teman mau cari kerja itu terus ada tes segala macam, itu bakal ngaruh banget sih. Kemudian yang terakhir ya, ini ada pros and cons dari Flutter gitu. Yang pertama, keuntungannya ya, jadi kita cepat nih, kita bisa beraplikasi dengan berbeda platform, Android dan iOS, itu dengan tim yang satu tim aja ya, tapi bisa deploy dua-duanya kayak gitu, dan dia cepat, ada preload segala macam gitu kan. Kemudian UI-nya fleksibel, kita karena everything is widget dan kita kayak konsepnya kayak menggambar gitu kan di atas kanvas, jadi kita bisa custom fix, bahkan pixel to pixel lah, itu bisa kayak gitu, sangat-sangat mudah dibandingkan dengan apa namanya, dengan kita menggunakan XML atau lain-lain lah gitu. Kemudian ya komunitinya juga oke gitu kan, udah banyak sekarang, apalagi di Indonesia juga udah mulai banyak. Kemudian high performance juga oke gitu kan. Kemudian low cost development-nya kenapa ya, karena tadi ya, karena bisa nge-cover 2 tim. Nah, ini sih kekurangannya yang perlu kita tinjau juga. Jadi limited third party library support ini memang cukup ini sih, cukup jadi kekurangan yang sangat besar menurut aku di Flutter. Kemudian kalau large upsize sih menurut aku sih ini ya, relatif gitu kan, apalagi sekarang udah mulai apa namanya, HP-HP teman-teman kan udah high end kayak gitu kan, jadi nggak terlalu ada masalah. Kemudian ya ini limited platform specific functionality, jadi misalkan kita mau buat AR nih, machine learning nih gitu kan, atau apa yang sangat native sekali, nah itu kekurangannya. Jadi effort engineering-nya tuh gede di tim untuk apa namanya, membuat custom library-nya gitu. Nah, itu yang jadi kekurangan dari Flutter. Jadi kapan kita milih Flutter itu ya tergantung kebutuhan gitu. Intinya kayak gitu sih. Misalkan kita nggak ada kebutuhan untuk native yang paling banyak, Flutter itu sangat worth it menurut aku. Tapi kalau kebanyakan fitur native yang dipakai, misalkan video editor, kita bikin sebuah aplikasi video editor gitu, yang pakai benar-benar spesifik fitur dari iOS kayak gitu, integrasi dengan smartwatch udah punya Apple, nah itu nggak cocok pakai Flutter, penting pakai Swift sekalian gitu. Oke, dari aku itu aja. Nah, paling gini aja sih, misalkan masih ada waktu, aku mau demo sedikit coding sebenarnya.
Tahu dari Bapak Fadli gimana, Bang? Ada ini nggak? Masih ada waktu nggak? Oke, boleh, fair. Masih ada kok. Lanjut, Mas. Masih ada ya, lanjut lagi ya. Oke, kita biar ini ya, biar enak kita coba bikin dari scratch. Gitu. Aku daily sebenarnya ganti-ganti sih. Pakai Android Studio sih paling sering, tapi kita pakai VS Code. Nah, di sini kita buat new project ya, atau new project Flutter itu nanti kalau udah diinstal di VS Code-nya udah diinstal plugin-pluginnya, nanti kita pas bikin project ada banyak nih. Application kita kalau buat application, kemudian modul ini kalau gini, modul ini dibikin, aplikasi kita bakal jadi modul di native kayak gitu. Contohnya kayak mana? Kayak perusahaan kayak di Ruang Guru, Bukalapak dan lain-lain itu kan udah banyak pakai Flutter kan. Sebenarnya Flutter-nya itu bukan nge-replace native-nya mereka, tapi hanya jadi modul gitu. Jadi ada beberapa halaman tuh yang pakai Flutter, tapi pas buka tuh pakai native. Nah, itu pakai modul dirinya. Lalu bikin package-nya. Kalau kita mau bikin package, kita butuh satu fungsional yang hanya dari Dart gitu. Itu pakai package ya. Nah, kemudian ada plugin. Nah, kalau kita mau integrasi, kita mau buat plugin yang kita mau pakai library native, itu pakainya ini plugin. Nanti kita bakal nginvoke method dari native ke Dart gitu. Kemudian ada skeleton. Skeleton ini dia kayak template kayak gitu, template yang menurut dari Flutter itu best practice-nya kayak gitu. Nah, tapi kita ini aja ya, bikin yang biasa aja, application. Sini kita select dulu GitHub gitu aja ya. Nah, nanti dia akan generate banyak folder di sini sama file gitu. Nah, dia lagi running. Nah, nih ya, udah banyak sini. Ini ada prospek tadi, kita mau nambahin. Sama sini ada lib, ada main Dart. Oke, ini kalau kita running, ini aplikasi counter sebenarnya. Nah, kita tunggu ya. Harusnya nggak lama sih. Sekaligus paralel ya, sambil nunggu ini, kita mencoba pakai package ya. Kita coba pakai package ini di PubDev, namanya ticket widget. Jadi gimana sih cara nambahin package terus menggunakannya kayak gitu, ya simpel-simpel aja. Oke, cukup lama ya. Oke ya, sambil nunggu ini, mungkin langsung teman-teman aja ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya, dipotong nggak apa-apa. Mau tanya apapun. Oke, monggo teman-teman semuanya yang mau bertanya nih terkait Flutter. Boleh silakan. Atau mau tanya langsung, bisa raise hand. Atau bisa chat ke kolom komentar teman-teman. Oke, kalau belum ada, oke, aku lanjut dulu ya. Nah, ini ya defaultnya aplikasi counter. Nah, kalau kita klik 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu kan. Nah, kalau kita bedah kayak gitu, jadi dari run app tadi, ya, ini metode yang sangat wajib, ya. Nggak bisa kalau running kalau nggak ada ini. Kemudian ini ada set plus widget, yang tadi saya bilang gitu kan. Ada di my app, yang kita perlu itu ada, pertama tuh yang paling root itu material app ini ya. Kita mau pakai desain sistem yang mana, gitu kan. Kita pakai material app, karena kalau nggak ada ini bakal error nanti kalau kita pakai. Itu dia ini ya, berupa teks gitu kan. Nah, sama counter yang bakal diupdate dengan set state gitu. Set state ini
Ya, itu fitur dari ini ya, dari stateful. Nah, kita mau coba buat halaman baru, stateless saja ya, stateless widget. Kita buat detail tiket, gitu, misal. Detail tiket, nah, detail tiket ini kita mau return apa? Kita return, misalkan, misalnya teks ya. Teks kayak gitu aja dulu. Oke, di sini di kolom ini kita tambahin. Tadi kalau kolom, ingat ya, kolom ini kalau ada list widget, ini ada list widget, itu dia vertikal kayak gitu. Nah, kita tambah aja untuk elevated button aja. Buat button kayak gitu, kita mau navigasiin ke halaman baru misalkan kayak gitu kan. Oh, ininya namanya go to detail tiket kayak gitu. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi kita coba pakai fitur code reload tadi. Ini kan udah berubah ya, kita nambahin satu widget. Nah, di sini. Nah, maka dia ada ini, langsung muncul ya buttonnya gitu. Jadi nggak perlu restart lagi. Nah, itu salah satu pengumuman dari Flutter gitu. Oke, ini ada detail tiket ya. Kita pakai widget lagi. Scaffold, ini kerangka dari ini ya, scaffold ini. Kerangka dari halaman, kita mau buat halaman gitu. Ada add bar. Add bar ini kita bisa modify juga. Ada banyak properties di dalamnya. Jadi kalau kita hover di sini, ini ada banyak properties. Kita bisa pakai, misal masukannya itu adalah string, ya pakai string, itu double, boolean. Nah, title ini masukannya adalah widget. Pasti kita misalnya mau pakai teks ya, bisa juga gitu. Ini detail tiket. Kayak gitu, misal. Oke. Ini udah jadi ya, halamannya detail page. Nah, kita mau navigasi tadi. Pakai navigator dari bawaan dari Flutter. Navigator ya. Oke, push aja ya. Push. Nah, root-nya ini kita bisa pilih ya, material pack root atau Cupertino pack root. Kita pakai material aja. Builder ini returnnya widget. Jadi kita langsung returnnya itu adalah halaman tiket kita tadi. Nah, kayak gini ya. Nah, udah. Jadi sesimpel ini buat pindah halaman gitu. Masih banyak jalan untuk pindah halaman ya, tapi ini paling umumnya. Kita hot reload lagi. Kita ke halaman baru. Detail tiket, ini tes kayak gitu. Terus kita juga bisa mengubah style ya. Styling ada banyak cara. Di sini ada property style. Kalau mau ubah colornya, text style ya. Colors, green kayak gitu. Saya langsung berubah. Nah, ini green ya, nggak kelihatan. Oke, kita langsung nyoba aja. Kita pakai, gimana sih cara menambahkan package gitu. Nah, pertama bisa juga pakai ini ya, komen di atas Flutter ini bisa nambahin ini ya, add dependencies kayak gini. Misalkan ada CSV kayak gitu. Dia langsung otomatis. Nah, dari IDE-nya kayak gini. Tapi kalau mau dari sini pun nggak apa-apa, dari dev kayak gitu, biar tahu detailnya, keterangannya, cengosnya segala macam, ya itu sama aja. Nah, kita pakai tiket widget ya. Di halaman ini kita ganti aja. Di bodinya ini dengan tes kita ganti sama tiket widget. Nah, tiket widget ini dia minta ini ya, masukan yang wajib gitu kan, argumennya ada width, height, 150 misalkan. Nah, capnya ini apa? Dia mintanya apa?
dia mintanya widget, berarti apapun. Jadi karena everything is widget, jadi Flutter tuh fleksibel itu. Kita mau pakai bikin sendiri atau widget yang dari mana itu bisa. Ini kita pakai teks aja ya. Teksnya ini kita masukin dari constructor, misal. Nggak usah deh. Tes itu aja. Oke, kayak gini ya. Ini nih bukan bawaan Flutter, ini dari package yang udah kita pakai. Nah, kayak gitu. Terus kita bisa set background juga. Colorsnya misalkan gray ya. Gray yang rada inilah. Nah, kita lihat ya. Nah, udah jadi. Terus kita lihat ini ada putih apa aja, cukup banyak. Is corner rounded-nya false. Nah, kita bisa lihat. Is corner rounded-nya itu misalkan kita true. Nah, kayak gini. Dia bakal bengkok. Nah, ada rounded-nya kayak gitu. Nah, pakai package ini, kenapa? Misalkan kita nggak mau ribet gitu kan. Sedangkan kalau bikin dari nol ini kita mesti pakai painter segala macam untuk manual lah kayak gitu kan. Ada perhitungan matematikanya, ribet kayak gitu. Nah, bisa pakai package biar mempermudah ini ya, mempermudah development kayak gitu, biar lebih cepat juga. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dianjurin kayak gimana? Lebih baik buat sendiri memang kalau ada waktu ketimbang dari package. Jadi sebisa mungkin jangan bergantung banyak package. Intinya best practice kalau di industri kayak gitulah. Oke, ini navigasi, ya styling, ya. Untuk apa namanya kedepannya yang lain-lain mungkin saya belum bisa sharing ya, mungkin keterbatasan waktu juga. Dari aku mungkin sampai itu aja ya untuk demonya mungkin ya, nggak sampai apa namanya terlalu mendetail. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan ya atau masukan mungkin tambahan itu boleh banget, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Fer. Mantap nih, keren gokil Fer ya. Jadi boleh